Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Miftaul Andriani dari kelas akuntansi C angkatan 2019. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Nah, yang pertama yaitu sistem perpajakan sistem perpajakan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu definisi. Nah, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, selanjutnya unsur pajak. Nah, unsur pajak yang pertama adalah iuran rakyat kepada kas negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan. Yang ketiga, tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi. Yang keempat, digunakan untuk membayar pengeluaran umum, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, kemudian fungsi pajak. Nah, fungsi pajak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu fungsi budgetair atau sumber kekayaan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren. Nah, selanjutnya teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama yaitu teori asuransi. Nah, pada teori asuransi ini intinya yaitu negara bertugas melindungi warga negara, sehingga warga negara berhak terhadap hak perlindungan dan wajib membayarkan pajak sebagai premi. Nah, yang kedua, teori kepentingan. Nah, menurut teori ini, pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Nah, yang ketiga, teori daya pikul atau teori gaya pikul. Nah, teori ini itu mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Nah, yang selanjutnya teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Nah, teori ini didasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, selanjutnya teori daya beli. Nah, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara mengungut pajak, melainkan banyak melihat pada efeknya yang memandang efek yang lebih baik. Yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Nah, kemudian pengelompokan pajak. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan golongannya, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung sendiri merupakan pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh orang yang membayarnya. Nah, kemudian pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini dimaksudkan untuk dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain. Kemudian pengelompokan pajak menurut sifatnya terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pajak subjektif. Nah, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan ataupun kondisi pribadi wajib pajak atau status kawin ataupun tidak, mempunyai tanggungan keluarga ataupun tidak. Nah, yang kedua, pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan merupakan pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja tanpa memperhatikan keadaan ataupun kondisi diri wajib pajak.
Nah, kemudian pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pajak pusat atau pajak negara yang merupakan pajak yang berwenang pemungutannya panak yaitu pajak yang wewenang pemungutannya itu ada di tangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang kedua, pajak daerah merupakan pajak yang berwenang pemungutannya pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Nah, kemudian tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, real stelsel atau stelsel nyata. Nah, di mana pengenaan pajak didasarkan pada objek, misalnya penghasilan yang real atau nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu dilakukan pada akhir tahun pajak setelah objek yang sesungguhnya diketahui. Nah, yang kedua, fictive stelsel atau stelsel anggapan, yaitu stelsel yang mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan pada suatu anggapan atau fiksi. Nah, kemudian mixed stelsel atau stelsel campuran. Nah, stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Nah, kemudian asas pemungutan pajak. Yang pertama yaitu asas domisili atau tempat tinggal. Nah, dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Nah, kemudian asas sumber. Nah, dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan ataupun penghasilan dalam suatu negara. Nah, kemudian asas kebangsaan atau nationality. Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun di mana tempat tinggal ataupun domisili dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, kemudian sistem pemungutan pajak. Yang pertama, official assessment system. Yang kedua, sealed assessment system. Yang ketiga, withholding system. Nah, selanjutnya tarif pajak. Nah, penentuan tarif pajak ini merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Yang pertama, tarif tetap. Nah, tarif pajak yang merupakan tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya itu berbeda atau berubah sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Nah, yang kedua, tarif proporsional atau sebanding. Nah, merupakan tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terhutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Sebagai contoh itu tarif PPN 10%. Yang ketiga, tarif progresif. Nah, merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Nah, kemudian tarif degresif. Nah, merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Nah, itulah penjelasan tentang konsep pajak di Indonesia. Nah, selanjutnya konsep perpajakan menurut Islam. Konsep perpajakan menurut Islam. Yang pertama yaitu definisi pajak menurut Islam. Nah, pajak menurut syariat Islam secara etimologi. Nah, pajak berasal dari bahasa Arab dengan istilah doribah.
Nah, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, sehingga dari riba ini adalah harta yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib. Selain jizya dan haraj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dari riba. Nah, dalam sistem ekonomi konvensional dikenal juga adanya istilah pajak seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat Sumitro atau Prof. Andriani. Nah, pajak merupakan sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga jual barang, dan lain-lain. Nah, jadi dapat dikatakan pajak itu merupakan harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan negara. Nah, kemudian ketentuan umum pajak menurut Islam. Pajak ini diperbolehkan dalam Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu. Nah, seperti adil, merata, dan tidak membebani rakyat serta untuk kepentingan kemaslahatan. Nah, jika melanggar ketiganya, maka pajak ini seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupi diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas, yang ada nafsnya, dan kembali kepada sistem anggaran berimbang atau balance budget. Kemudian hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam Islam. Nah, pemerintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Nah, bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat. Nah, sebaliknya mereka malah harus diberikan zakat. Nah, kemudian jenis dan macam pajak dalam Islam. Yang pertama yaitu sumber-sumber pendapatan negara menurut Islam. Yang pertama yaitu kharaj. Nah, kharaj ini dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan pada pemerintah. Nah, yang kedua yaitu usyir. Nah, usyir ini merupakan pajak yang dipungut dari hasil pertanian. Tarifnya tetap, yaitu 10% atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi dan 5% dari hasil panen dari lahan yang beririgasi. Nah, yang ketiga yaitu khums. Nah, khums atau sistem proporsional tax adalah presentasi tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertemuan yang berakhir dengan kemenangan. Yang keempat, jizyah. Nah, jizyah berupa pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima di negara Islam. Kemudian usyur. Nah, usyur di sini adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dengan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Kemudian nawaib atau daraib. Nah, merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana dan situasi darurat. Nah, selanjutnya adalah pajak penghasilan pasal 21 atau disingkat PPh pasal 21. Pajak dalam negeri yang disingkat PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kemudian subjek PPh pasal 21 yang pertama orang pribadi atau perorangan, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang ketiga badan-badan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian subjek pajak dalam negeri yang pertama orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian subjek pajak luar negeri orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih 183 hari dalam 12 bulan. Kemudian badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang pertama yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT atau badan usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui melalui BUT di Indonesia. Kemudian objek PPh pasal 21. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. Kemudian yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Kemudian laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kemudian royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian penerimaan dan perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, kemudian PPh pasal 26. Nah, Definisi PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Kemudian tarif PPh pasal 26, tarif umumnya yaitu 20%. Namun jika mengikuti teks treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B, maka tarif dapat berubah. Nah, selanjutnya adalah materi tentang pajak penghasilan pasal 22 atau biasa disingkat PPh pasal 22. Nah, definisi pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 22 atau PPH Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, karena sangat bervariasinya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPH Pasal 22 ini relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPH lainnya, seperti misalnya PPH Pasal 21 atau 23. Nah, pada umumnya, PPH Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itu, PPH Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun saat pembelian. Nah, selanjutnya, pemungut PPH Pasal 22. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah yang pertama, Ban Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPH Pasal 22 impor barang. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Nah, yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan oleh kuasa hukum pengguna anggaran atau KPA sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Nah, selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi PT Pertamina, Persero, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, dan lain-lain. Nah, kemudian objek PPH Pasal 22. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90P/PMK-03/2016 mengenai objek PPH Pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu. Nah, tarif PPH Pasal 22 atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dikali nilai impor. Kemudian untuk non-API yaitu 7,5% dikali nilai impor. Yang selanjutnya yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJBP, DJPB, bendahara pemerintah, badan usaha milik negara sebesar 1,5% dikali harga pembelian. Nah, tidak termasuk PPN dan tidak final. Nah, selanjutnya adalah pengecualian pemungutan pajak penghasilan Pasal 22. Pengecualian terhadap pemungutan PPH Pasal 22 yaitu yang salah satunya impor barang-barang ataupun barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPH. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPH Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Nah, pada akhir bulan, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. Nah, PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank yang diterima oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Nah, transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Nah, selanjutnya kita melangkah pada pajak penghasilan pasal 23. Nah, definisi pajak penghasilan pasal 23 atau disingkat PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, pada jasa, atau hadiah, dan penghargaan. Nah, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 tadi. Nah, umumnya penghasilan jenis ini terjadi pada saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Nah, pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada pajak. Nah, kemudian pembayaran pajak penghasilan pasal 23. Nah, pembayaran PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak yang kemudian disetorkannya melalui bank persepsi, seperti misalnya ATM, teller, bank, fitur bayar pajak online di online pajak, dan lain-lain yang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ketika jatuh tempo, pembayaran adalah tanggal 10 bulan setelah bulan terutama pajak penghasilan 23. Nah, kemudian tarif PPh pasal 23 dan objeknya. Tarif PPh pasal 23 yang dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Nah, ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek pajak PPh pasal 23 tersebut. Nah, daftar tarif dan objek pajak PPh pasal 23 adalah yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas, yaitu dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua, hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan harta, kecuali sewa tanah atau sewa bangunan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas ketidakseimbangan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas ketidakseimbangan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Nah, selanjutnya pajak penghasilan pasal 24 atau disingkat PPh pasal 24. Nah, definisi pajak penghasilan pasal 24 atau PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri,
untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Nah, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Nah, pemanfaatan kredit pajak luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Sebenarnya ada beberapa situasi di mana seseorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, jenis pajak ini PPh pasal 24 mungkin dapat berlaku untuk kita. Nah, sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 2. Pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Kemudian yang ketiga, penghasilan dari pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan dan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang keempat, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang kelima, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, kemudian penggabungan penghasilan. Ada beberapa ketentuan penggabungan penghasilan PPh pasal 24. Yang pertama, apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, penghasilan yang berasal dari usaha. Nah, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut atau akrual basis. Penghasilan lainnya seperti misalnya sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Nah, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak yang diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Nah, penghasilan berupa dividen yang diperoleh WPDN dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-sama dengan WPDN lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak saat dividen tersebut diperoleh. Baiklah, itulah materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.